Pauli Sihite. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya mengajar di SD Kristen Nasional Anglo Lipo Cikarang, Cikarang Selatan. Saya akan melakukan PPL siklus 1 dengan mudah daring. Selamat menyaksikan, terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, supaya pembelajaran kita bisa lancar, bisa sukses, apa yang kalian bisa mengerti pelajaran hari ini, ya kan? Coba, Miss Ana minta Christopher untuk pimpin kita di dalam doa. Yuk, Christopher. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati kami, sebentar lagi kami mau belajar bersama di sana. Semoga kami bisa mengerti pelajarannya ya Tuhan. Ya, amin. Amin. Anak-anak, sekarang di sana mau tanya sama kalian. Coba tengok kiri kanan siapa yang belum masuk? Salah, kok belum masuk siapa ya? Salah, siapa yang nggak hadir teman kalian? Ada? Nggak ada, Miss. Nah, senang di sana. Nah, sekarang kita mau memulai pembelajaran ini anak-anak. Ya, pembelajarannya, tapi kita harus menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya kan, karena ini adalah lagu kebangsaan kita. Posisi kalian harus tegak, ya, posisi kalian harus tegak. Kalian tidak perlu unmute, tapi kalian boleh mengikutinya, ya. Kalian harus menyanyikannya ya. Oke? Siap? Share screen. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku, marilah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang ku cinta, Indonesia hidup saya, Indonesia negeriku yang ku cinta, Indonesia hidup saya. Coba misalnya mau tanya nih sama kalian nih, anak-anak, kenapa kita menyanyikan lagu nasional setiap awal pembelajaran? Coba, misalnya mau lihat pendapat kalian, kenapa sih kita harus menyanyikan lagu nasional, entah itu Indonesia Raya, entah itu Garuda Pancasila, atau Bangun Pemudi, silakan Timothy. Karena lagu itu lagu kebangsaan negara kita. Oke, lagu kebangsaan negara kita, good. Lagu kebangsaan negara kita. Terus, kalau itu lagu kebangsaan negara kita, berarti kita mau menumbuhkan rasa apa sih di lagu itu? Ini adalah Christopher. Rasa hormat. Enggak. Yang begini-begini tuh, yang sarangeo-sarangeo.
Cinta tanah air. Cinta tanah air, pinter. Nah, itu dia. Kita harus memupuk rasa cinta tanah air kita dengan salah satu caranya yaitu mengenalkan lagu-lagu kebangsaan kita. Udah siap? Sekarang kita mau coba dulu. Kalau misalnya bilang gini, misalnya bilang, selamat pagi kelas 5. Kalian jawabnya, pagi, semangat. Oke? Coba misalnya mau cek ombak dulu semangatnya. Oke, siap ya. Siap. Tangannya diklik di unmute-nya, langsung pagi, semangat, gitu ya. Misalnya apa dulu deh. Selamat pagi kelas 5. Pagi. Semangat. Nah, anak-anak, hari ini misalnya akan menyampaikan atau mengajarkan kepada kalian mengenai teks eksplanasi. Tapi sebelum kita mengulik yang namanya teks eksplanasi, ya, misalnya mau sampaikan bahwa ada tujuan dari kenapa kita harus belajar teks eksplanasi. Ya, tujuan yang pertama supaya kalian tahu tuh anak-anak, kalian tahu proses kejadian yang ada di dalam suatu teks eksplanasi. Ya, baik itu jenis teksnya teks eksplanasi. Yang kedua, anak-anak tuh bisa menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi, terus bisa menganalisis juga fakta dari teks eksplanasi anak-anakku. Oke? Siap ya? Kita misalnya mau melanjutkan lagi ke step selanjutnya, misalnya mau tanya. Kan kita ada pembiasaan nih, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus baca dong malam harinya kan, mengenai teks eksplanasi. Boleh kita diskusi? Tanya jawab. Yang setuju tanya jawab, boleh emoticon jempol. Boleh emoticon jempol. Yuk, emoticon jempolnya. Wah, setuju. Oke, Blessing oke katanya. Fioren, oke, kita diskusi. Nah, oke. Sip. Nah, sekarang misalnya mau tanya nih. Kalian kan udah baca ya. Sekarang misalnya mau tanya pendapatnya. Ya, apa sih teks eksplanasi itu? Narumi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang satu hal. Oke, satu halnya itu hal apa sih? Apakah fiksi, ataukah fakta, ataukah bohongan, ataukah apa? Fakta. Fakta. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, anak-anakku, fenomena apa sih yang ada di teks eksplanasi? Timothy, langsung gercep Timothy. Ya, Timothy. Fenomena alam, sosial, dan budaya. Oke, selain pembiasaan nih anak-anak nih, misalnya kan kemarin suruh kalian buat artikel ya, supaya kalian bisa untuk mengidentifikasi kan? Gimana artikel kalian? Coba keluarkan artikel, teks bacaan, coba dikeluarin. Kira-kira ada kendala, ada masalah, ada kebingungan yang muncul, atau seperti apa? Atau udah siap? Ayo Miss, aku siap Miss untuk mengidentifikasikan teksku Miss. Coba. Siapa dulu nih? Kinan mungkin, Kinan? Mengenai artikelmu, Kinan? Sambil kita menunggu Blessing, udah siap? Saya bertanya kalau artikel yang saya bawa beneran eksplanasi benar. Oh, jadi Kinan masih muncul tuh di dalam dirinya suatu pertanyaan, apakah teks yang dia bawa itu teks eksplanasi apa bukan? Oke, coba teks eksplanasinya. Lihat, nah siap-siap ya di sini ya. Kita tunggu dulu. Kalau Kinan tadi muncul masalah, ini teksku teks eksplanasi apa enggak ya? Cuma Kinan doang atau ada seperti Kinan? Aku juga masih bingung. Oh, Rere juga bingung, eksplanasi apa bukan. Aku juga bingung, Miss. Oh, Christopher juga. Lagi ini ya, kita coba mengaplikasikan tadi yang udah kita baca ke dalam artikel yang kalian pegang ya.
Nah, sekarang sebelum kita mengaplikasikan ini teks eksplanasi apa bukan ya? Nah, misalnya izin ya, misalnya izin untuk share screen. Oke, anak-anak. Nah, ini dia. Ini yang tadi kita diskusikan, yang udah kalian baca bersama-sama, pengetahuan dasar mengenai teks eksplanasi. Ya, jadi itu teks eksplanasi itu berisi penjelasan tentang satu hal atau peristiwa, ya kan? Biasanya dia punya tahapan-tahapan kalau dalam istilahnya peristiwanya. Oke, terus ada juga teks eksplanasi itu menyatakan bahwa itu merupakan peristiwa berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Fenomenanya tadi udah disebutin sama teman-teman kalian, benar. Ada fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, selain kalian nih, kalian mendapatkan artikel, di sana juga ada, nanti misalnya contohkan sama kalian, tapi kita tahu dulu ya, supaya kita ngerti gimana sih cara untuk tahu artikel kita ini benar apa enggak teks eksplanasi. Maaf, suara misalnya lagi serak. Nah, oke. Nah, ini dia ada ciri yang kedua dari teks eksplanasi. Nah, anak-anak sebelum misalnya menceritakan cirinya, kalau kalian merasa share screen-nya Miss Ana terlalu kecil, kalian boleh cubit. Bukan cubit teman ya, tapi cubit layar handphone kalian. Dicubit, dilebarin, bisa. Oke? Nah, ini dia ciri yang kedua dari sebuah teks eksplanasi. Ternyata dia punya 3 prosedur atau 3 struktur yang harus ada di sana. Yang pertama itu ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada kesimpulan. Pernyataan umum itu apa, Miss? Pernyataan umum itu ini. Hal-hal yang sifatnya umum, artinya diketahui banyak orang. Ya, kemudian deretan penjelas. Dia berisi mengenai hal-hal penyebabnya, ciri-ciri khususnya, sebab akibatnya. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Bisa dari hasil interpretasi dari pendapat penulis atau dari apa yang dia utarakan, dia simpulkan, itu bisa, atau pendapat umum dia. Tapi yang kesimpulan ini dalam teks eksplanasi sifatnya adalah opsional atau pilihan anak-anak, jadi nggak wajib ada. Nah, ini contoh yang Miss Ana dapat. Di sana juga loh mengerjakan tugas. Di sana nggak cuma info, iya besok anak-anak bawa teks ya, temukan teksnya. Enggak, tapi di sana juga. Ya kan? Nah, ini dia nih. Miss Ana dapat teks judulnya Muhammad Hatta. Nah, sekarang kita aplikasikan anak-anak. Kita aplikasikan. Nanti ini giliran di sana, nanti sebentar perwakilan dari kalian juga harus menyampaikan teks eksplanasi kalian ya. Kalian harus sudah bisa ya mengidentifikasikannya ya. Nah, menurut Miss Ana, ini bukan teks eksplanasi. Betul bahwa teks ini menjelaskan suatu peristiwa. Betul. Tapi kalau kita lihat lagi, apakah ini peristiwa sosial? Apakah ini peristiwa alam? Apakah ini peristiwa budaya? Ini lebih kepada sejarah, narasi sejarah. Ya. Kemudian yang kedua, teks ini menjelaskan pernyataan umum sama pernyataan khusus ada, memang benar. Tapi kalau digabungkan lagi atau dilihat lagi dari cirinya, ini bukan fenomena alam, ini bukan fenomena sosial, dan ini bukan budaya. Ya, jadi itu. Oke, di sana udah selesai bicaranya. Sekarang giliran kalian. Yuk, kembali ke kalian, anak-anakku tersayang. Sekarang yuk, silakan difoto artikel kalian. Kalian share screen sama Misana. Oke, sekarang Wen. Menurutku ini Sabar Wen, adalah Misana belum kelihatan Wen. Tunggu Wen. Oke, sudah Wen, boleh. menurutku ini teks eksplanasi karena ini ada pertanyaan umumnya, Pernyataan dan apa pertanyaan? pernyataan umum dan deretan penjelas. Oke. Tetapi tidak ada kesimpulan karena bersifat opsional. Oke, terima kasih Wen. Tim, coba tim, share screen trim. Jadi tim. Oke, wow. Apa itu tim?
Oh, kok ketutup, Tim? Menurut saya ini teks eksplanasi karena menjelaskan suatu fenomena sosial dan juga memiliki pernyataan umum dan deretan penjelas dan juga kesimpulan. Oke, terima kasih. Berarti permasalahan kita satu terjawab ya. Kalian udah menemukan jawabannya? Udah? Yakin? Udah bisa sekarang mengidentifikasikan teks atau artikel? Nanti kalau kalian baca buku, baca koran, kalian tahu ini eksplanasi apa enggak ya? Dari mana sih? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk tahu bahwa teks ini teks eksplanasi apa enggak? Timothy? Teks itu menjelaskan tentang fenomena apa, alam atau sosial atau budaya, dan juga apakah dia memiliki pernyataan umum dan deretan penjelas. Aduh, semuanya sudah dijawab habis sama Timothy. Thank you, Timothy. Sekarang Misana mau kasih lihat kalian sesuatu. Menurut Wen, kenapa sih Misana tampilkan gambar ini? Jadi pertanyaan kata Wen. Ini tentang apa? Oh, ini tentang apa? Oke, ada temennya ini tentang apa, Wen? Katanya Wen. Bisa bantu? Ini tentang apa? Ini tentang hujan dan proses hujan. Hujan dan proses hujan. Baik, hujan dan proses hujan. Sebentar. Oke, hujan dan proses hujan. Sekarang misalnya tanya nih. Pertanyaannya, hujan dan siapa yang di sini yang nggak pernah kehujanan sama sekali? Nggak pernah. Hujanan semua. Siapa di sini yang tahu proses hujan terjadinya gimana? Cuma kalau lihat kayak gini doang. Nah, oke. Ada yang mau menceritakan mengenai gambar itu? Terus kaitannya sama teks eksplanasi apa sih? Oh, Timothy. Silakan, Tim. Menurut saya itu teks bisa dijadikan teks eksplanasi karena menjelaskan fenomena alam. Wow, keren. Fenomena alam. Jadi teks eksplanasi. Ada yang berpendapat lain? Sama, misalnya tampilkan dan kalian berpendapat ya. Kira-kira gambar ini cocoknya di deretan penjelas, pernyataan umum, atau kesimpulan? Atau deretan penjelas yang menjelaskan tentang apa? Nah, coba ya, gambar yang tadi. Fokus, konsentrasi, gercep-gercepan. Ya, mengeluarkan pendapat. Oke, yuk. Nih, gambar yang ini. Gambar siapa? Yuk, langsung bicara. Wen. Menurutku ini cocok di pernyataan umum karena sudah banyak orang yang tahu tentang hujan. Aduh, oke. Kalau yang ini, Jovian. Menurutku ini tuh cocoknya tuh di pernyataan umum, Miss. Oke, di pernyataan umum. Mengenai apa tuh, Jov? Karena tuh ini mengenai orang yang lagi jalan dan kehujanan, Miss. Oke. Itu ya. Kan kayak Terus? orang tuh kehujanan, Miss. Baik. Good. Kalau ini. Nah, ketemu deh ini. Apa anak-anak? Ayo. Oh, ada Timothy. Silakan Timothy. Apa Timothy? Menurut saya gambar yang Miss tunjukkan itu termasuk deretan penjelas karena menjelaskan suatu proses. Oke, proses apa ini Timothy? Proses terjadinya hujan. Terus di dalam proses terjadinya hujan ada berapa proses, Tim? Kalau dari gambar ya. Ada 3, Miss. Oh, ada 3. Baik. Wah, keren nih kelasnya di sana hari ini. Luar biasa. Sekarang,
Sekarang Miss Ana mau memberikan kalian teks bacaan. Ya, teks bacaan. Kalau tadi kan mengenai gambarnya, proses hujan. Sekarang teks bacaannya. Ya, teks bacaan ini sebenarnya ada di buku kalian di halaman 31. Silakan dibuka bukunya, halaman 31. Sekarang kita ngulik buku ya. Ngulik buku bahasa Indonesianya. Yo, kalau yang udah baca pasti tahu proses terjadinya hujan tuh ada di halaman berapa. Proses terjadinya hujan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan. Akibatnya adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan. Sesampainya di atas, uap air mengalami proses pengembunan atau biasa disebut kondensasi, membentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin, sekarang di sana mau supaya kalian misalnya aku mau bagikan LKPD. Apa sih LKPD itu, Miss? LKPD itu adalah lembar kerja, lembar kegiatan. Ya, misalnya mau share screen, formatifnya. Oke, siap-siap. Siapkan buku tulis, alat tulis kalian. Ya. Silakan kerjakan soalnya. Miss Ana harapkan dari soal yang Miss Ana tampilkan, kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks eksplanasi dan juga mengidentifikasikan teks tersebut alasannya apa. Oke. Ini dia. Yuk, silakan. Waktunya Miss Ana kasih 10 menit. Oke, sudah ya. Sekarang Miss Ana mulai lagi. Oke. Miss Ana mulai lagi dengan membahasnya. Oke. Silakan. Nomor 2. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan akibat adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Oke, good. Next, nomor 3 ya. Kinan. Jawabanku iya, karena teks tersebut berisi tentang fakta dan adalah fenomena alam. Oke. Terima kasih buat jawaban kalian. Sekarang Miss Ana mau nyampein lagi. Miss Ana akan membagi kalian nih ya dengan media belajar yang berbeda. Ya, oke. Ada melalui teks bacaan untuk tahu, untuk bisa kalian analisis apakah teksnya kalian saling bertanya atau kalian saling bicara bergantian, kalian diskusikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ya, yang sebentar lagi Miss Ana tampilkan. Di akhirnya nanti tunjuk satu orang untuk mempresentasikan jawaban kalian. Apa Miss yang harus didiskusiin Miss ya? Untuk room 1 atau yang berdasarkan teks, oke? Siap? Bisa?
Bisa, Miss. Silakan lakukan diskusi dengan mode tanya jawab di chat room. Atau kalian bisa langsung manggil ke temennya. Terdengar, Miss. Oke. Gimana diskusi kelompok 1? Selesai? Selesai, Miss. Oke, silakan kalau udah selesai. Yuk, siapa yang mau presentasi mewakili kelompok 1? Monggo. Aku, Miss. Oke. Silakan, Wen. Baik, Miss. Yang nomor 1, kami menjawab paragraf 1. Karena pengertian air dan informasi lainnya bersifat umum atau diketahui banyak orang. Oke. Nomor 2-nya, kami menjawab P2 dan paragraf 3 karena berisi informasi-informasi tambahan yang bersifat khusus atau pendukung. Oke. Nomor 3, karena kesimpulan bersifat opsional. Nomor 4, prosesnya adalah evaporasi, kondensasi, dan terakhir presipitasi. Oke, Sudah, terima kasih. Good untuk kelompok 1. Well done. Hebat. Wah, kalian udah bisa nih mengidentifikasikan, menganalisis teks bacaan, eksplanasi ya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Keren. Sekarang Miss Ana mau evaluasi dulu dari materi awal sampai materi akhir. Miss Ana mau evaluasi. Yuk, sekarang Miss Ana mau buat pertanyaan quick answer. Ya, oke, yuk, silakan. Apa itu teks eksplanasi? Yes, Timothy. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan satu hal. Oke, apa itu fenomena yang terdapat dalam teks eksplanasi? Wen. Ada fenomena alam, ada sosial, sama budaya juga. Oke, terima kasih buat hari ini, kalian hebat semua. Nah, baik anak-anak, hari ini Miss Ana senang sekali kalian karena sudah mau melakukan pembiasaan membaca materi. Yang pertama itu. Terus yang kedua, walaupun dari antara kalian masih ada yang tadi pending diskusinya, tapi kalian bisa menyimpulkan, bisa melakukan evaluasi di dalam pembelajaran ini. Kalian bisa mengerti apa itu teks eksplanasi dan mengidentifikasikannya ya. Terus, Miss Ana senang juga kalian aktif di dalam pembelajaran. Miss Ana mau tanya respon kalian. Yuk, kasih jempol. Kalian senang nggak pelajaran hari ini? Senang? Oke, luar biasa. Oke. Terima kasih ya buat hari ini. Terima kasih Nathan, terima kasih. Nah, sekarang kita mau menyudahi pembelajaran hari ini, tapi ingat, besok kalian cari lagi informasi mengenai cuaca ekstrim. Karena besok rencananya Miss Ana akan mengajarkan materi menulis teks eksplanasi. Sebelum keluar dari room meeting ini atau room kelas virtual kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Yuk, silakan. Wen tutup di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa belajar BI. Sebentar lagi kami ingin makan. Tuhan, berkati ya Tuhan agar pelajaran hari ini bisa membuat kami lebih pintar lagi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih anak-anak. God bless you. Goodbye, Miss. Goodbye. Thank you.